Novel Cultivation Chat Group Chapter 119. Di tangan Song Suhang ada dua pil bau. Awalnya memang disiapkan untuk digunakan melawan Altar Master. Namun, akhirnya tidak jadi digunakan saat menaklukkan Altar Master. Semoga saja realem paman ini belum mencapai rank 3, kalau tidak, pil bau tidak akan ada efeknya. Pada saat yang sama, tangan Song Suhang yang lain diam-diam menggenggam sebuah segel zirah. Dia melecutkan jarinya, dan menggunakan tenaga untuk melemparkan pil itu. Pil bau menghantam lantai, dan cangkang luarnya pecah. Saat itu juga, kabut asap hitam mulai menyelimuti ruangan. Segera menyusul bau menyengat yang merupakan gabungan dari semua bau busuk di dunia. Orang biasa yang mencium sedikit saja akan merasakan asam lambung naik. Adapun para cultivator yang telah membuka titik akupuntur hidung dan memiliki indera penciuman 10 bahkan 100 kali lebih tajam daripada orang biasa, selama mereka mencium sedikit saja, rasanya sungguh tidak enak. Aduh, apa ini? Belier. Paman yang tampak bodoh itu berhenti di tengah jalan, dan memegangi tenggorokannya. Dia persis seperti bebek darat yang terpeleset jatuh ke air, dan sangat ingin menghilangkan bau yang telah terhirup ke saluran pernapasannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Song Suhang dengan ganas melompat keluar, dan seolah-olah ada pegas yang menempel di kakinya saat dia melompat ke tempat tidur, dan mengambil asilu dari klan Su di tempat tidur bersama selimutnya. Setelah body tempering dan membangun fondasi kultivasinya, tidak banyak perbedaan antara berat manusia biasa dan batu kayu bagi Song Suhang lagi. Itu tidak akan mempengaruhi gerakannya. Segera, tanpa bahkan menoleh, Song Suhang bergegas ke pintu. Awalnya dia ingin melarikan diri melalui jendela, dan juga dengan demikian menghindari lewat di depan paman itu lagi. Tapi ini lantai 5, dan Song Suhang tahu, jika dia melompat dari lantai 5, maka itu benar-benar akan game over. Jadi, dia hanya bisa memaksa diri untuk melewati paman itu, dan melarikan diri melalui pintu. Blurk, blurk, kamu penipu. Paman yang tampak bodoh itu tidak benar-benar begitu bodoh, dia hanya kurang sedikit pengetahuan umum masyarakat. Ketika dia keluar dari asap, dan melihat Song Suhang kabur sambil membawa keturunan klan Su itu, dia memahami niat Song Suhang. Penipu ini, dia terus mengatakan dia bukan penipu. Dan dia benar-benar mempercayainya. Keji. Sang paman murka. Ketika Song Suhang lewat di depannya sambil membawa keturunan klan Su itu, paman itu mengerahkan tenaga untuk meraih ke arah Song Suhang. Berdiri di sana untukku. Cengkeraman ini, bisa mencongkel 5 lubang berbentuk jari di dinding rumah sakit yang kokoh. Jika itu mencekal Song Suhang, akan memberikan 5 lubang untuk Song Suhang sebagai kenang-kenangan. Zirah. Pada saat kritis, Song Suhang tidak ragu untuk mengaktifkan segel zirah. Energi spiritual dalam segel itu memancar keluar, dan membentuk lapisan zirah pertahanan di sekeliling tubuhnya. Lapisan zirah ringan yang tampak lemah ini, bisa menahan serangan sekuat tenaga dari cultivator di bawah rank 3. Ding! Cengkeraman paman itu yang bisa membuka lubang di batu itu menyerang dengan kekuatan penuh pada pertahanan, segel zirah, tetapi hanya bisa menyebabkan beberapa percikan api muncul. Sebaliknya, pertahanan segel zirah mengirimkan gaya pantulan, dan melemparkan seluruh tubuh paman itu ke belakang dan menghantam dinding dengan keras. Dan Song Suhang meminjam gaya dari cengkeraman paman itu, dan melesat keluar dari bangsal sakit seperti anak panah. Ketika dia di bangsal sakit, dia sengaja meninggalkan pintu tertutup, untuk memudahkan pelariannya. Sang paman menggelengkan kepalanya, dan butuh beberapa saat sebelum dia berhasil mengangkat dirinya lagi. Gaya pantulan tiba-tiba itu, tidak hanya menyebabkan lengannya mati rasa tetapi juga membuatnya kehilangan kesempatan terbaik untuk menangkap Song Suhang. Ketika dia sudah bangkit lagi, Song Suhang sudah berlari jauh. Keji. Sang paman menggeram rendah, marah, dan tubuhnya bergerak meledak-ledak saat mengejar jejak Song Suhang. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan keturunan klan Su itu lolos. Karena ini bisa jadi kesempatan terakhirnya, karena klan Su tidak akan membiarkan junior ini berkeliaran terlalu lama. Hei, sudah kubilang tadi, jangan lari-lari sembarangan di lorong rumah sakit. Perawat San San datang terlambat, dan berteriak ke arah punggung paman yang sudah jauh. Sang paman jelas tidak punya waktu untuk meladeni perawat sekarang, dan malah mempercepat, menghilang dari garis pandangnya. Song Suhang memberikan segala yang dia punya untuk bergegas ke lantai bawah, sementara pikirannya terus berpikir, tempat apa yang bagus untuk melarikan diri. Pikiran pertamanya adalah Senior Medicine Master. Awalnya, lari ke sana tanpa diragukan lagi adalah tempat perlindungan terbaik. Sayangnya, Senior Medicine Master telah pergi ke tempat jauh, dan yang ikut adalah Jiang Xian untuk membawa tas. Selain bantuan Medicine Master, Song Suhang juga memiliki 2 segel pedang, dan begitu digunakan, itu cukup untuk menangani cultivator rank 2. Tapi paman yang tampak bodoh ini bukan Altar Master, dan Song Suhang tidak punya pikiran untuk membunuhnya. Mungkin, dia harus mencari bangsal sakit untuk bersembunyi sebentar. Tidak, kalau paman itu tinggal di bawah untuk menjaga pintu, dia tidak bisa terus tinggal di rumah sakit. Juga, dia tidak tahu apakah paman itu punya teman. Bersembunyi di bangsal sakit akan membuatnya mudah tertangkap seperti kura-kura dalam toples. Lupakan. Pertama, aku akan lari keluar dari rumah sakit, lalu cari tempat yang bagus untuk bersembunyi. Jika memungkinkan, aku akan cepat temui senior Aki dari klan Su. Dia seharusnya hampir sampai di area Jiangnan. Song Suhang berpikir dalam hati. Pada saat ini, Asilu dari klan Su yang ada di pelukannya bersuara dingin. Aku tidak menyangka dunia benar-benar masih ada orang baik yang sukanya ikut campur seperti kamu. Tadi, di seberang tembok sulit didengar jelas. Sekarang gadis itu ada di pelukannya, suara ini. Mengapa begitu familiar? Song Suhang menurunkan matanya untuk melihat gadis di tangannya.
Rambut pendek, dan wajah cantik meski tanpa riasan. Karena perawakannya kecil, dan dia tidak terlihat tua, ini adalah gadis yang menggemaskan dan cantik sekaligus. Kamu, Song Suhang yang sedang berlari tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara terkejut. Nona ini adalah yang pernah dia temui 2 kali, dan telah diganggu oleh orang-orang tak senonoh kedua kalinya, tapi memiliki kekuatan bela diri yang meledak-ledak. Kamu lagi. Song Suhang mengenali gadis ini. Dia berpikir, dan menguji, kali ini, apakah aku ikut campur tidak perlu lagi. Nona ini memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi, dan mungkinkah dia pura-pura lemah, dan menunggu paman itu mendekat, sebelum memukul paman itu. Gadis pendek itu memalingkan kepala, seperti ayam jantan yang sombong. Tapi segera, gadis dipelukannya menggunakan suara lemah dan hampir tidak terdengar. Kali ini, terima kasih. Kali ini dia baru saja disuntik anestesi. Dan seluruh tubuhnya kekurangan tenaga. Jika paman itu ingin melakukan sesuatu yang jahat padanya, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Suhang benar-benar telah menyelamatkannya kali ini. Apa yang barusan kamu katakan? Kepala Song Suhang semua fokus memikirkan rute pelarian, dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia belum menggunakan lift. Kecepatan paman itu jauh lebih besar daripada lift itu, dan dia bisa hanya menunggu di luar untuknya keluar. Terima kasih. Suara gadis itu masih sangat lembut. Kali ini, Suhang benar-benar mendengarnya dengan jelas. Kamu benar-benar bisa berterima kasih pada orang lain. Song Suhang tertawa. Gadis dipelukannya mengeratkan giginya, dan merasa seolah-olah berbicara dengan Song Suhang sangat membuat stres. Itu membuatnya merasa seolah-olah bahkan mengucapkan terima kasih pun salah. Dia hanya tidak suka banyak bicara, dan bukan seperti dia tidak tahu sopan santun. Kamu mau kemana? Tempat-tempat yang bisa dilarikan terlalu jauh. Kita lakukan selangkah demi selangkah. Suhang membalas. Pertahanan dari segel zirah di tubuhnya menjadi semakin lemah, dan bisa padam kapan saja. Aku bisa mendengar paman dari Immortal Farming Sect itu datang. Paling banyak 50 detik, lalu dia akan menyusul kita. Gadis berambut pendek itu berkata dengan lembut. Yang berarti, dirinya sendiri bisa terkapar di tanah dalam 50 detik. Dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya disusul. Song Suhang berlari dengan gila-gilaan, dan bagian panjang tangga semuanya dilompati dalam satu langkah. Ketika 10 detik bahkan belum berlalu, Song Suhang sudah sampai di lantai dasar. Kebetulannya, sebuah taksi kosong perlahan berhenti di area tunggu mobil. Itu menunggu penumpang masuk, dan pengemudi belum sempat mematikan mesinnya. Taksi. Hati Song Suhang merasa senang, dan membawa Silu dari klan Su, dia bergegas keluar menuju taksi. Membuka pintu dan naik mobil hanya membutuhkan 3 detik. Kalian berdua, kemana? Pengemudi taksi memberikan pandangan aneh untuk melihat Song Suhang, dan gadis muda yang terbungkus selimut. Apa ini? Adegan kawin lari. Song Suhang tidak bisa memikirkan kemana harus pergi begitu cepat. Sekarang, Silu dari klan Su membuka mulutnya, jalan fortune.